Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan terkait demokrasi parlementer atau demokrasi liberal. Kami akan membahas terkait perkembangan politiknya yang meliputi sistem pemerintahan, kepartean, dan pemilu 1955 serta sistem ekonomi nasional yang meliputi pemikiran ekonomi nasional dan sistem ekonomi liberal. Bagaimana sih sistem pemerintahan di demokrasi liberal? Jadi pada masa itu dijalankan oleh menteri atau kabinet yang dipimpin oleh seorang perdana menteri yang bertanggung jawab atas parlemen atau DPR. Nah, presiden di sini tuh hanya sebagai lambang kesatuan. Beberapa kabinet yang pernah berlaku di Indonesia pada masa demokrasi parlementer, yang pertama ada Kabinet Natsir, Kabinet Sukiman, Kabinet Wilopo, Kabinet Ali Sastro Amijoyo, dan masih ada beberapa kabinet lain yang berlaku. Yang pertama ada Kabinet Natsir yang merupakan koalisi yang dipimpin oleh Partai Masyumi bersama dengan PNI. Kabinet ini itu mempunyai tokoh-tokoh terkenal seperti Sri Sultan Hamengkubuwono XI, Mr. Asad, Insinyur Juanda, dan Profesor Dr. Sumitro Joyo Hadikusumo. Yang kedua yaitu Kabinet Sukiman yang mempunyai program pokok. Pertama, menjamin keamanan dan ketentraman. Dua, mengusahakan kemakmuran rakyat dan memperbarui hukum agraria agar sesuai dengan kepentingan petani. Tiga, mempercepat persiapan pemilihan umum. Empat, menjalankan politik luar negeri secara bebas aktif serta memasukkan Irian Barat ke dalam wilayah RI secepatnya. Dan yang terakhir yaitu menyiapkan undang-undang tentang pengakuan serikat buruh, perjanjian kerjasama, penetapan upah minimum, dan penyelesaian pertikaian buruh. Yang ketiga yaitu Kabinet Wilopo. Kabinet Wilopo ini mempunyai program pokok meliputi dua wilayah, yaitu dalam negeri dan juga luar negeri. Dan yang selanjutnya yaitu Kabinet Ali Sastro Amijoyo yang memiliki program pokok: 1. Meningkatkan keamanan dan kemakmuran. 2. Menyelenggarakan pemilu dengan segera. 3. Pembebasan Irian Barat secepatnya. 4. Pelaksanaan politik bebas aktif. 5. Peninjauan kembali persetujuan KMB dan penyelesaian pertikaian politik. Selanjutnya kita akan mengenal tentang sistem kepartaian. Sistem kepartaian yang dianut dalam demokrasi liberal yaitu multipartai. Jadi banyak banget partai-partai politik yang saling bersaing. Pada akhirnya partai-partai politik yang tidak memegang jabatan dalam kabinet itu sering melakukan gerakan oposisi yang kurang sehat dan berusaha menjatuhkan partai politik yang memerintah. Nah, karena hal tersebut itu menyebabkan kabinet-kabinet itu tidak berumur panjang, sehingga program-programnya itu tidak bisa berjalan dan tidak stabil. Kondisi itu mendorong Presiden Soekarno untuk mencari solusi. Kira-kira bagaimana sih solusi untuk membangun kehidupan politik Indonesia itu yang tepat? Untuk perkembangan demokrasi liberal yang perlu kita ketahui selanjutnya yaitu pemilu 1955 yang merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia karena merupakan pemilihan umum pertama kali yang dilaksanakan di Indonesia. Tujuannya sendiri yaitu untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk dalam parlemen dan dewan konstituante. Pemilihan umum ini dibagi menjadi 16 daerah dan 2 tahapan. Selanjutnya kita akan beralih pada bagian mencari sistem ekonomi nasional. Yang pertama yaitu pemikiran ekonomi nasional. Jadi pemerintah itu tetap mengusahakan bagaimana sih ekonomi nasional yang baik untuk Indonesia. Nah, pemerintah itu mengadakan beberapa program. Yang pertama ada program Banteng. Yang kedua ada mengurangi jumlah uang yang beredar dan mengatasi defisit anggaran. Yang ketiga program pembangunan rencana 5 tahun yaitu dari 1956 sampai 1960 dan kebijakan nasionalisasi.
Selanjutnya yaitu sistem ekonomi liberal. Nah, sistem ekonomi yang ada pada saat masa liberal itu masih dirasa berat sebelah karena itu merupakan pewarisan dari kolonial. Nah, ada beberapa permasalahan yaitu permasalahan jangka pendek dan permasalahan jangka panjang. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, maka Indonesia mengirimkan delegasinya ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi atau disingkat FINEK pada 7 Januari 1956. Lalu bagaimana tentang akhir demokrasi liberal ya? Akhir dari demokrasi liberal ini dikarenakan pertikaian partai politik yang sering terjadi. Nah, masalah utama yang dihadapi konstituan T adalah tentang penetapan dasar negara atau Pancasila. Ada beberapa pendapat seperti inginnya suatu golongan menjadikan Indonesia menjadi negara Islam, tapi karena itu bertentangan maka terjadi pertikaian. Maka dari itu keluarlah Dekret Presiden 5 Juli 1959 dan tidak diberlakukannya lagi UUD 1950. Maka secara otomatis sistem pemerintahan demokrasi liberal tidak berlaku lagi di Indonesia dan mulailah sistem presidensil dengan demokrasi terpimpin ala Soekarno. Sekian itu saja yang dapat disampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.